Oke, baik lagi dengan saya guys ya. Kali ini kita akan berbicara dengan segmen yang paling saya sukai, yaitu membalas komentar-komentar kalian ya guys ya. Ini segmen yang sangat saya sukai, dan tentunya di video sebelumnya ya, yang video ini saya nggak ada ekspektasi kalau saya akan mendapatkan penonton yang sangat banyak. Tentunya kalau ada penonton yang sangat banyak itu deg-deg ser ya guys ya, takut dihujat atau takut di apa, soalnya ya seperti yang kalian tahu ya, kalau channel saya masih kecil, jadi tentunya nggak ada yang bisa kalian harapkan ya dari channel saya guys ya. Tentunya di sini tuh cuman hiburan semata doang ya. Tapi kalau semisal konten saya yang itu yang sebelumnya itu kurang bagus, saya mohon maaf ya guys ya. Kalau nanti kalau udah subscriber banyak, yang nonton banyak dan mendapatkan adsense tentunya, ya insya Allah saya akan membuat konten yang lebih menarik lagi ya guys ya. Jadi kita ke konten yang paling saya sukai ya hari ini ya, yaitu konten membaca komentar dari kalian. Oke, di sini adalah komentar pertama ya, dari Yoserizal 8029. Oh, ini masih komentar yang lama ya. PBVSI banyak mafia anggaran. Wow, ini masih yang lama ya, komentar yang lama. Coba kita cek dulu guys ya, tentang PBVSI. Kita ngecek dulu ya guys ya, ini penonton saya yang baru atau yang lama udah tahu ya. Kalau websitenya PBVSI ini sedang down, jadi coba kita cek apakah masih down websitenya. PBVSI PBSI. Oke, servernya. Oh, servernya berhasil ya guys ya. Websitenya berhasil. Kita share screen ya. Ya, websitenya seperti website nah, SMK. Boleh yang kritik ya. Kalau kita kritik PBVSI itu boleh-boleh aja guys ya, nggak masalah kita kritik federasi. Yang penting jangan kritik sama hujat pemain guys ya. Itu saya sangat menentang ya. Itu pikiran saya ya guys ya. Saya boleh berpendapat juga kan. Nyetrum guys. Oke, ini ketuanya. Beritanya kemenangan dari apa namanya kemarin ya, U16. Itu video saya juga viral, U16, yang U16. Padahal aduh, saya niatnya cuman bikin seneng-seneng, malah viral. Maksudnya yang nonton banyak, yang nonton ini udah 13.000 loh, banyak banget guys. Deg-degan saya, ada yang hujat. Oke, kita ini dulu ya guys ya, buka ini dulu. Dan nanti komentarnya nanti ya guys ya. Nanti kalau komentarnya nggak selesai, kita bikin 2 apa 3 video, yang penting 20 menit. Oke, ini men AVC Men's Volleyball Nation Cup 2025. Pool A Bahrain, Indonesia, Thailand. B Qatar, Australia, Kazakhstan. Pool C Pakistan, China, Filipina. Pool D Korea, Vietnam, New Zealand. Ini yang lolos dari setiap grup ini atau pool ini ya guys ya. 2 tim ya guys ya. Kayaknya iya guys. Wah, PPVSI ini gimana nih websitemu kok cuman kayak gini doang.
struktur organisasi database ini apa ini? Database apa nih? Kosong. Struktur organisasi, kita lihat struktur organisasi. Ini kok struktur organisasi ya? Ini malah timnya mana guys? Ini nggak ada timnya gitu ya? Maksudnya kok tim apa pemainnya itu nggak ada? Aduh. Ya udahlah guys, semoga berkembang ya. Kemarin saya udah kritik ya untuk PBVSI, bekerja samalah sama media gitu loh. Daripada capek-capek bikin website, ngabisin anggaran, mending gabung aja sama ini kan, sama media. Oke, kita lanjut ya yang tadi. Coba kita jawab apa? PBVSI banyak mafia anggaran. Ya dari websitenya aja kayak gini nih. Ya mudah-mudahan ya PBVSI semakin berbenah dan mafia semakin berkurang. Dan menurut saya juga mafia semua ada di mana-mana ya guys ya. Gak cuma di volley. Oke, kita ke komentar yang kedua. Untuk menghindari play swap, PBVSI harus merubah sistem reguler sampai grand final. Nyontoh S-Filik atau Filik. Hesti Viahyati 34007 ini Mbak Hesti ini makasih loh Mbak, udah rajin banget komen. Untuk menghindari play swap, PBSI harus merubah sistem. Sebenarnya tuh seperti yang komentar sebelumnya itu ada yang komentar, walaupun merubah sistem, kalau pelakunya ya nggak disiplin atau gimana gitu ya tetap aja sistem yang baik, kalau orang-orangnya jelek ya tetap aja jadi buruk guys ya. Sistem yang buruk kalau orang-orangnya baik tetap jadi baik gitu ya Mbak Esti ya. Makasih ya Mbak, selalu rajin komentar. Bubarkan PBVSI. Ini gimana ini guys, ini dari indeks 8250 ini. Kalau dibubarkan PBSI ya nggak ada federasi guys. Terus federasinya Tarkam. Ya nggak bisa ya guys ya. Tetap di negara itu harus ada federasi ya. Karena federasi itu ibaratnya wakilnya dari PBVSI gitu ya. Wakilnya dari FIVB ya guys ya. Gitu. Kalau semakin nggak ada federasi ya semakin anjlok guys nilai apa rank kita ya guys ya. Kecuali kayak UFC gitu kan, federasinya cuma satu doang gitu seluruh dunia, cuma UFC doang gitu kan. Itu yang paling enak guys ya. Olahraga yang paling nggak ribet itu ya UFC. Nggak ada yang mengintervensi gitu. Kalau ada lomba-lomba nggak perlu bayar gitu kan. Kan kalau federasi kayak gini kan kita harus iuran juga ya ke FIVB, apalagi ada AVC gitu kan, harus iuran setiap tahunnya kalau nggak salah ya, biar kita masih diakui ya. Tuh kayak tinju ya guys ya, itu membebani banget ya sama pemain itu tinju itu. Petualang ujung waka waka waka. Sejak tahun 2011 elit-elit sudah merencanakan untuk mengendalikan populasi manusia harus dilakukan vaksinasi. Vaksin sama dengan mati. Wah ini ini apa namanya video yang tentang COVID ya. Oke. Ini malah konspirasi nih. Tapi menarik juga ya guys ya konspirasi itu. Itu kalau kita bahas konspirasi itu malah pembahasan yang paling disukai oleh netizen Indonesia ya guys ya. Kalau kita bahas konspirasi, bahas apa namanya horor, misteri, itu paling disukai oleh orang-orang itu. Tapi kita nggak usah bahas itu ya guys ya. Ya mungkin dikit-dikit ya intermezzo aja. Tapi kalau saya tuh ya mudah-mudahan ya cita-cita saya
kalau semisal channel ini udah gede atau udah apa, tetap kita selalu dukung olahraga ya guys ya, karena seperti yang sering saya bilang di video-video sebelumnya ya, dimana sport atau olahraga itu maju, itu pasti negaranya maju ya guys ya, begitulah. Padahal subscriber baru 1.000 ya. Udah 1.000 dibilang dihujat ya. Ada mimpi lagi ya. Yang jelas kalian senang aja lah lihat ini. Senang lihat ini, olahraga. Terus kalau bisa anak kita suka olahraga gitu kan. Itu enak guys ya. Maksudnya anak-anak kalian gitu loh ya. Kalau saya belum punya anak, belum punya istri juga. Kita ke komentar yang selanjutnya dari Agus Wiyaka 5334. Udah ketemu Thailand nggak? Oh, ini yang baru ya, yang U16 baru aja. Si dari pihak Thailand ini kan menjadi tuan rumah, jadi dia mempunyai apa namanya, mempunyai hak istimewa ya guys ya, mempunyai hak istimewa. Dia bisa bermain di dia nggak perlu seleksi ASEAN, langsung main di kandangnya, langsung ada hak istimewa itu loh, dia langsung main gitu loh si Thailand ini. Jadi pada waktu Juli ya guys ya, U16 itu berlangsung ya guys ya, di Nakon mana ya guys ya, lupa. Kita buka lagi AVC. Kalau kalian pengen berita-berita yang di sini guys ya, yang tentang bola voli di seluruh Asia. Wah, mohon maaf ya guys ya, ini sinyal saya yang lemot guys. Makanya kalau saya mau live live streaming gitu, itu guys nggak enaknya guys ya, lemot gitu. Nah, ini di mana? Waduh, bahasa Inggris lagi. Kita pakai bahasa Indonesia langsung. Nah, langsung dimain di Nakhon Pathom Thailand pada 12 hingga 19 Juli 2025 ini guys ya. Nah, kalau kalian mau bikin konten atau bikin apa, ngambil aja dari sini ya guys ya. Tips itu ya. Ilmu lagi ya kita ya, ilmu. Kalau kalian mau konten tanpa muka itu malah lebih enak guys. Kalau nampilin muka kayak gini lebih susah guys, kita lihat ini. Ya udah, kita buat seadanya aja ya. Saya juga ya, mohon maaf ya kalau mau buat konten, kalau ngafalin itu susah ya guys ya, apalagi ngafalin nama, faktor usia ya guys ya. Ya tapi nanti kalau semakin banyak yang nonton, insya Allah lah saya akan berusaha keras ya, ingin menampilkan konten yang menarik untuk ya, subscriber saya ya guys ya, ataupun subscriber baru. Oke, kita lanjut ke komentar selanjutnya dari Hesti Via Hilyati. Ini Mbak Hesti ini rajin banget ya, sampai saya tahu. Apalagi ini Mbak, ini diganti mukanya Mbak, profilnya diganti muka Mbaknya itu loh. Ini Mbak apa Mas? Jadi saya langsung ini ingat, kalau H doang itu kan bisa lupa. Oke, menang sih menang dengan susah payah, cuma lawan Malaysia ini jadi berat di kemudian hari. Ada yang balesin dari Anindita 1280. Jangan meremehkan siapa lawannya. Malaysia U16 menurut saya juga bagus. Mungkin pemain U16 Malaysia saat ke senior akan jadi lawan berat timnas Asia, bukan hanya timnas ASEAN aja. Ya guys, betul ya kata si Mbak Anindita ini kita tuh nggak bisa meremehkan Malaysia ya guys, karena kita ketahui ya, kalau di timnya Malaysia yang kemarin itu kan keturunan Chinese semua ya guys ya, keturunan Tiongkok semua ya guys ya. Itu pemain yang asli orang Melayu itu kan nggak ada ya guys ya. Jadi kemungkinan itu untuk persiapan 5 tahun yang akan datang guys. Ini 5 tahun yang akan datang mungkin si Malaysia ini malah lebih bagus ya guys ya.
Kalau kita ngikutin apa namanya perkembangan bola voli se-ASEAN aja ya, se-ASEAN bagian eh, putra itu kan kita overpower ya guys ya, raja lah kita, nggak bisa di ini kan ditumbangin sama siapapun. Dah berapa kali itu kita menang SEA Games 4 kali berturut-turut itu ya, sampai lupa saya. Kita buka Rifanur Mulki yang volleyball aja ya guys ya. Waduh, maaf koneksi saya kok lemot tiba-tiba. Turnamen kalau laki-laki ini memang ini guys ya. Tuh 1 2 3 kali berturut-turut guys ya, memang Thailand. Tapi kalau menurut saya sih SEA Games tahun ini sih tetap kita guys ya yang juara, kecuali yang cewek ya guys ya. Kalau yang cewek itu up and down gitu ya, kata komentator ya guys ya. Kita ngikutin kata komentator. Oke, kita lanjut ya. Oh ya, ini jangan meremehkan siapapun lawannya, bener. Ini tuh kalau lawan Malaysia itu ya, kalau Malaysia kemarin tuh pelatihnya apa namanya asing itu, waduh, dah itu. Sama ini lagi guys ya, yang seru dari timnas kita yang U16 ternyata tuh sekarang tuh udah entah U21 entah yang sampai senior itu nggak tahu ya guys ya. Tapi waktu dalam pertandingan komentator kan berkata kalau U16 ini kan latihannya kan 1 hari 2 kali ya guys ya. Jadi itu memang keren sih, itu memang kayaknya tuh memang kita ngejar target, ngejar sesuatu gitu loh. Tapi ya kita di ASEAN memang boleh hebat guys ya, tapi kalau di Asia ya gimana guys ya, kita harus tahu ya guys ya, postur tubuh itu menentukan guys ya di volley ya guys ya. Tapi nanti kalau kalian bilang lihat itu Jepang, ya kalau di Jepang ya gimana guys ya, itu beda ya guys ya, pola apa namanya hidupnya terus kebudayaannya. Tinggal kita bisa nggak jadi orang Jepang gitu, apa namanya, kita bisa nggak meniru orang Jepang gitu loh. Kita sendiri nih yang nonton ini nih, netizen ini nih, kita bisa nggak kayak Jepang gitu kan. Nah, habis kita bisa barulah ke atletnya federasi gitu kan, nggak bisa eh, cuman pemain doang atau pelatih doang atau federasi doang gitu kan, semuanya guys, barulah kebudayaan itu terbentuk gitu kan. Soalnya kalau nggak semua ya tetap aja bakal rusak lagi. Contohnya yang sering dikatakan siapa mantan pelatih timnas Indonesia yang senior itu, yang dari Korea itu kan, dia pernah berkata ya kalau memang latihan berat, cuman waktu mereka balik lagi ke klub ya gitu lagi gitu loh. Anu lagi apa namanya, balik lagi nggak apa kebiasaan dia yang dulu baik lagi gitu. Nah terus kalau masuk timnas ya di asah lagi gitu kan, capek kan guys ya. Nah makanya itu kalau orang-orang kita, lingkungan kita semua warga Indonesia ini gitu loh, ngikutin budaya Cina, harus semuanya ngikutin budaya Cina atau Jepang gitu biar jadi seperti Jepang gitu kan. Harus benar-benar disiplin, termasuk kita juga gitu loh. Nah itu baru mungkin kita juga bisa maju, dan volley kita maju, negara kita maju guys ya. Amin 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 amin. Dari Mbak Esti lagi, yang mereaksi ini mirip Doni Haryono apa Mas? Memang mirip Mas? Eh, memang mirip Mbak? Sebenarnya enggak sih Mbak. Memang mungkin Mbaknya lihat dari ininya aja ya, alis ya, ya tebel mungkin. Enggak ada Mbak, enggak ada saudara, enggak ada. Saya cuman ngefans sama Mas Doni sama Mbak Wilda, fansnya doang.
Terus lanjut ke komentar komentar selanjutnya dari Junaidi Junet 399. Ini kayaknya juga sering komentar ini. Syukurlah menang, gua matiin TV nonton set 3 Indo kalah. Bener bener bener. Saya juga ya deg-degan. Apalagi lihat komentar-komentar dari netizen Indo itu bikin aduh, itu anak usia memang tulisannya U16 tapi yang main tuh U15 semua gitu loh. Bukan bukan orang dewasa gitu loh, bocah-bocah gitu loh, bocil-bocil gitu loh yang main tuh. Udah cocok sama anak-anak kalian gitu loh, anak-anak saya juga udah cocok gitu jadi saya udah cocok jadi bapaknya mereka. Masa kita mau ejek guys ya. Kita juga harus apa namanya tahu juga kalau mereka itu ya yang di suatu saat mereka bakal memimpin kita gitu loh pada saat kita tua gitu kan. Kalau semisal generasi mudanya bagus, berarti kan kita pada saat usia tua kan dipimpin oleh orang-orang bagus, berarti kan kita senang juga ya guys ya. Itu. Itu menurut pemikiran saya guys ya. Cara berpikir saya tuh kayak gitu ya guys ya. Yang penting kita berpikir positif ya guys ya. Ngapain kita berpikir buruk-buruk gitu loh, capek, capek. Kalau apapun yang bisa kita pikirin positif ya ya udah kita pikirin positif aja, capek gitu kalau kita berpikir buruk-buruk. Evaluasi lagi trauma terutama confidence yang berlebih jadi error. Sudah unggul 5 angka kesusul terus bahaya. Dari Dani 2250. Bener 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 bener. Ya terus dievaluasi ya guys ya. Ya sebenarnya lawan Malaysia seharusnya ya itu ya apa namanya bisa menang dengan ini ya mudah ya, tapi ternyata Malaysia Malaysia juga memiliki keinginan kuat ya, kayaknya udah nothing tulus yang lawan Indonesia, udah kayak nggak ada beban ya, jadi mereka mainnya have fun gitu ya, kayak nggak kayak di ini timnas yang U16 Indonesia kayaknya banyak beban gitu ya. Ya mungkin karena pertama kali disiarin di TV ya guys ya, sama di video ya guys ya, dan ditonton jutaan orang ya. Terus di tribun juga banyak orang, ya mungkin itu faktor grogi juga. Dan di situ juga ada apa namanya pelatih, semua pelatih gitu ngeliat, dari pelatihnya atau stafnya U21 putri ataupun cewek ya putra, cuman pelatihnya putra aja yang nggak lihat, tapi asistennya yang pada lihat guys ya, banyak banget semua lihat. Terus ketua PBVSI juga ngelihat. Itu mungkin mereka down karena mereka pasti berpikir kalau semua orang yang datang ke situ pengen lihat dia menang gitu loh. Kalau sampai dia kalah ya tentunya kalian tahu sendiri ya guys ya, netizen Indonesia pasti menyerang guys ya. Tolong ya guys ya, ngeritik boleh gitu loh, yang ngeritik udah saya bilang ya bikin konten gitu loh, bikin konten di TikTok, Instagram, di YouTube, kalian kritiknya lewat situ aja gitu loh. Terus di tag orangnya gitu kan, biar menarik gitu kan, kalian kritiknya lewat konten gitu kan, menarik banget itu loh. Jadi kata-kata yang ada di pikiran kalian gitu enggak dirangkai dengan menarik dan bagus di skrip gitu kan, tiba-tiba dibikin konten, wah siapa tahu kamu jadi yang nonton ini jadi youtuber atau jadi tiktoker atau jadi selebgram gitu kan, siapa tahu gitu kan, mudah-mudahan gitu kan. Wah ini wah ya udahlah saya hidup dengan mengkritik aja, mengkritik orang nggak apa-apa, jadi role model anda di sosial media itu sebagai penjahat gitu kan, nggak masalah, nggak masalah. Ya kan kayak ada youtuber yang sering kritik itu kan ada ya, kalau di TikTok, kalau di TikTok mah kalau di YouTube kan ada ya si Anu itu ya. Jadi memang role modelnya jadi penjahat gitu, semuanya dikritik,
youtuber yang lain dikritik, yang tidak mendidik dikritik sama dia itu bagus banget itu. Dianya itu jadi role modelnya itu bagus banget, saya suka itu kontennya nonton kontennya doang guys ya. Oke, kita lanjut ke komentar yang selanjutnya dari Reski 4342. Banyak error, harus dievaluasi. Mental masih lemah, sering tidak fokus, ketemu tim lain bisa babak belur. Di Indonesia. Benar. Ya harus mental harus diasah lagi ya guys ya. Tapi kalau semisal main di Thailand ya harus loss, kalah menang tetap saya dukung. Biarin netizen yang suka mengkritik, suka hujat, memang kita udah nggak bisa ngontrol gitu loh, nggak bisa mengubah pola berpikir orang, itu tidak bisa ya guys ya. Tapi saya juga berhak berpendapat ya, mengutarakan cara saya berpikir ya seperti itu. Kita berpikir positif, kalau kalah ya udah kalah gitu, namanya pertandingan. Kalau menang ya jangan terlalu sombong gitu kan, suatu saat kita juga bakal kalah gitu kan. Jangan pernah ngejek juga sama ngejek tetangga kita Malaysia gitu kan, jangan gitu, karena dia itu tetangga kita. Kalau kita dalam kesusahan, insya Allah mereka pasti bantu gitu kan. Kalau mereka susah, kita wajib bantu gitu. Itu positif guys, enak jadi orang positif itu. Kalau ada setiap perdebatan, permusuhan, kita pergi gitu, enak banget, nggak mikir, hidup enak gitu, nggak ngikutin drama. Tapi drakor ngikutin guys, Dracin nggak, drakor ngikutin. Oke, ke komentar selanjutnya. Nini Marsini, setternya Marcelinus bagus, kalau Rafa masih error, maaf. Siap, saya maafkan. Di sini dibalas dari Eni Sumarsih 1462. Betul banget Bang, sependapat. Kan di set berapa ya guys? 3 ya. Di set ketiga itu si Rafa itu cedera. Si Rafa itu. Jadi diganti sama Marcelinus. Ya mungkin dia awal-awal grogi ya, tapi walaupun bolanya kurang mateng, tetap si Raka itu keren banget ya, sumpah. Raka Dwi Prasetyo itu keren banget. Itu bola-bola nggak mateng itu bisa dimatengin sama dia. Bahasa bola-bola nggak mateng. Oke, kita lanjut ya. Ya itu tadi ya guys ya, sebelum kita lanjut tadi ya, di set ketiga atau set keberapa kan si Rafa ini kan cedera, jadi diganti ya pemain umurnya baru 15 atau 14 tahun disuruh main berpuluhan menit, itu ya tetap aja guys ya, sama faktor grogi juga. Komentar selanjutnya dari Dong Juan Z6C, Hantam Maledes. Ini Maledes itu apa sih guys? Apa? Coba komentar, saya nggak paham. Dari Suyanto Sutiono 1999. Voli di Malaysia kurang peminat, makanya jarang ada lapangan. Ini bentar. Ini bapaknya ini warga Malaysia atau merantau di Malaysia. Mungkin kita kan nggak pernah ini ya guys ya, nggak pernah, saya nggak pernah nonton Liga Malaysia, memang nggak pernah nonton, dan saya juga yang nggak tahu ya lapangan di Malaysia itu berapa, dan volley olahraga apa itu yang olahraga apa aja yang paling diminati di Malaysia itu saya juga nggak tahu. Kalau di Indonesia kan jelas ya, kayak bola gitu kan, terus futsal, volley itu kan yang paling menarik ya. Ya kalau untuk Pak Suyanto Sutiono 1999 kok ini lihat ya, nah ini Bapak sebagai apa gitu loh. Kalau ada liganya terus disiarin di mana, saya juga pengen nonton tuh. Saya juga pengen nonton liga-liga yang lain gitu loh, liga-liga yang kayak di Thailand gitu kan, di Vietnam. Kalau Vietnam tuh tertutup guys,
susah guys, tentu banget. Filipina gitu kan, di negara-negara tangga-tangga kita itu saya pengen nonton banget itu. Komentar selanjutnya dari Rahmadani 7935. Variasi serangan belum jalan. Bener, variasi serangannya belum jalan. Karena ya itu tadi ya guys ya, Indonesia ini masih menerapkan sistem apa namanya, cuman umpan umpan tinggi doang gitu loh ya, tinggi doang baru hantam, tinggi doang baru hantam. Nah seharusnya tuh kalau bisa itu ya kayak Malaysia. Malaysia banyak banget variasinya sebenarnya, cuman si eksekutornya ini belum ada guys ya, karena di usia yang masih belia gitu ya, itu bagusnya itu memang diajarin variasi gitu ya, walaupun jelek atau kalah, tapi ya karena Indonesia ini tahu ya kelebihannya ada di mana, jadi itu dimaksimalin. Cuman kalau kita mau menembus itu harus banyak variasi dan banyak defense. Oke, cukup sampai di situ ya guys ya, karena ini udah kepanjangan, udah 30 menit ternyata. Ya udah ya, kalau kalian baru bergabung atau nonton sampai akhir silahkan komentar, nanti akan saya komen lagi. Ini mungkin nanti ada video lagi ya guys ya, jadi videonya nanti akan saya potong-potong aja, tapi tetap kita tetap baca komentar kalian, karena ini konten yang paling saya suka guys ya. Walaupun kalian hujat walaupun kritik gak masalah, saya akan baca dan akan menjadi bahan eh, pembelajaran saya gitu ya. Oke, terima kasih karena udah komen dan subscribe. Tunggu konten saya selanjutnya.